Baiklah, acara selanjutnya yaitu diklat dan lomba MPI. Sebelum kita mulai, marilah kita basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita selama 3 hari ke depan berjalan dengan lancar dan tak ada kendala apapun. Amin. Baiklah, di era pandemi ini, kita sebagai guru dituntut untuk terus mengembangkan diri dalam memacu semangat siswa untuk terus semangat belajar. Dan salah satu cara kita sebagai guru yaitu kita tempuh dengan membuat media pembelajaran yang interaktif agar siswa tertarik dalam belajar. Maka dari itu, marilah kita simak pemateri kita yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik. Dan sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Beliau adalah Handri Hendranata, AMD, jabatan guru kelas 6 di SD di Sekolah Plus SD Muhammadiyah 20 Sidoarjo, Surakarta. Organisasi yang diikuti yaitu tim APKS PGRI Kota Surakarta tahun 2020 sampai 2025. Dan beliau juga pernah menjuarai MPI tingkat Kota Surakarta pada tahun 2013. Guru inovatif Microsoft tahun 2020. Dan beliau lahir di Sukoharjo tanggal 17 Juli 1985. Tapi mohon izin dulu Bapak, sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 90 menit dan sisanya 30 menit akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti diklat pagi hari ini, sambil menyimak materi dari narasumber, boleh juga untuk melayangkan pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih. Kepada beliau Bapak Handri Hendranata AMD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nikmatul Hasanah SPDI yang telah menjadi moderator pada pagi hari ini. Oke, untuk materi kita hari ini suara saya terdengar napa mboten nggih Bapak Ibu nggih? Terdengar Pak. Oke, siap. Sekarang akan saya bacakan untuk materi kita hari ini, yaitu yang pertama adalah membuat flyer, brosur atau undangan, ya sama seperti yang saya contohkan kemarin, di dalam grup WhatsApp. Nanti bagaimana cara membuatnya kita pelajari bersama-sama. Lalu yang kedua yaitu mengenal slide master. Slide master itu apa? Nanti
dalam pembuatan MPI kita sangat membutuhkan yang dinamakan Select Master itu. Makanya nanti kita berkenalan dulu nih, karena tidak kenal maka tak sayang. Gitu. Lalu yang terakhir yaitu membuat desain MPI, yaitu desainnya dulu. Nah, jadi tujuan kita diklat ini nanti kita bisa membuat multimedia pembelajaran yang interaktif. Ya. Jadi bisa digunakan oleh anak-anak kita juga. Misalnya dari PowerPoint ini nanti kita simpan lalu kita share ke grup. Nah, anak-anak yang di HP-nya ada PowerPoint-nya nanti akan menjalankan aplikasi bisa untuk belajar, bisa untuk pelatihan soal juga. Jadi tidak perlu diinstal. Kalau aplikasi Android kan harus diinstal dulu. Tapi kalau untuk aplikasi PowerPoint ini nanti kita publish langsung bisa digunakan. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama yaitu membuat brosur seperti yang saya kirimkan ke grup yang kemarin. Nanti setelah membuat brosur sebelum menginjak ke materi berikutnya akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Nanti yang kiranya ada pertanyaan silahkan dicatat dulu atau langsung dimasukkan di kolom komentar atau di pesan itu ada tanda pesan ya, silahkan dicatat nanti biar dibacakan sama moderator. Oke, akan saya share screen dulu. Ya, ini tampilannya sudah keluar belum nih Bapak Ibu ya? Sudah keluar ya? Sudah, Pak. Ya. Oke. Kita mulai ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya itu sudah sangat familiar sekali ya dengan yang namanya PowerPoint. Wah, PowerPoint itu saya sering gunakan itu gitu ya. Tapi di dalam ternyata yang tersembunyi mungkin Bapak Ibu belum mengetahuinya atau nanti kalau sudah itu sudah bisa, saya bisa menemukan cara yang lebih mudah lah, nanti silakan disampaikan. Jadi di sini nanti kita saling berbagi. Makanya di dalam judul itu saya kasih judul Guru Berbagi Inovasi. Jadi di sini bukan saya kok yang bisa, yang paling bisa, tapi apa yang saya bisa ingin saya sampaikan. Nah, mungkin nanti dari Bapak Ibu ada yang lain, cara yang lain, saya yang belum paham, lah nanti saya siap menerima ilmunya. Oke, di dalam PowerPoint di sini pertama-tama kita akan mengenal dulu yang namanya shape. Ini, jadi yang lingkaran-lingkaran ini bisa kita buat sendiri langsung dari PowerPoint, jadi tidak perlu dari Corel. Kalau dari yang sudah pinter Corel mesti lebih cepat, tapi di sini kalau kita sering menggunakan PowerPoint tidak perlu menginstal Corel, langsung bisa kita buat di sini. Oke, sekarang akan saya praktekkan dulu ya, untuk membuat lengkungan-lengkungan ini. Nanti bentuk-bentuknya itu bisa kita buat sesuai keinginan kita. Nah, ini contohnya akan saya buat seperti ini. Saya buat slide baru dulu. Oke, nanti kita akan membuat seperti ini ya. Nah, pertama-tama yang di sini menu yang kita gunakan adalah insert nih.
Jadi semua ini menggunakan shape. Nih, jadi di insert ada shape. Di sini kita pilih yang lingkaran. Kita buat yang lingkaran kecil ini dulu. Nah, di sini kalau kita gerakkan dengan mouse itu tidak akan berbentuk lingkaran sempurna. Nah, untuk menjadikan lingkaran yang sempurna sebelum kita lepas itu kita tekan shift dulu di keyboard. Dulu baru kita gerakkan. Kira-kira seberapa besarnya, nanti akan kita isi apa itu. Jadi kita harus memikirkan itu dulu. Oke, ini lingkaran pertama sudah selesai, ini yang kecil ini. Lalu lingkaran yang kedua itu kita duplikat saja. Kita duplikat lalu kita perbesar. Nah, ini biar kelihatan yang bawah, ini kita pindah dulu posisinya. Ini kan posisinya yang lingkaran besar itu di atasnya yang lingkaran kecil. Jadi kita pindah dulu. Cara memindahnya yaitu dengan cara klik format. Lalu di sini ada send back ini. Jadi diturunkan ke belakangnya. Kalau yang atasnya ini di atasnya, ini kita turunkan. Nah, seperti ini nanti. Nah, untuk yang panjangnya ini kita menggunakan shape lagi yang berbentuk persegi panjang. Nah, insert, shape, kita pilih persegi panjang. Lalu kita pasangkan di sini. Panjangnya seberapa kira-kira yang kita butuhkan. Nah, lalu untuk ujungnya, ini ujungnya juga berbentuk lingkaran lagi. Kita bisa melalui insertnya itu bisa melalui ini diklik lalu keluar format, di sini ada pilihan shape-nya. Kita bisa pilih di sini atau bisa kita pilih insert lagi lalu shape lalu kita pilih yang lingkaran. Jangan lupa ditekan tombol shift-nya. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Nah, ketika bentuk yang pertama ini sudah selesai, kita bisa membuat untuk tingkatan-tingkatan yang selanjutnya. Nanti kita menggabungkannya nanti. Ini kita buat dulu. Kita duplikat lagi. Lalu nanti dibesarkan lagi ini atau ini langsung kita duplikat juga duanya, yang panjang dan lingkaran yang kecil kita duplikat, taruh atasnya sampai ada garis lurus nih di samping kanan kirinya, itu berarti tanjana sudah pas, sudah center. Nah, untuk menggandakan lagi tinggal kita duplikat aja. Duplikat itu Ctrl D di keyboard, silakan dipencet Ctrl D. Jadi kita duplikat nanti otomatis akan muncul di atasnya. Nah, lingkaran ini kita pasang lagi di sini. Lebarnya disesuaikan dengan perseginya. Lalu kita senterkan rata tengah, kita taruh paling belakang. Oke, kita duplikat lagi. Kita taruh belakang.
Oke, ini kita sudah selesai, ini sudah selesai untuk bentuknya. Nah, sekarang untuk menjadikan ini, untuk menggabungkan ini kan bisa membentuk seperti yang ada di samping ini. Ini untuk menggabungkannya, tinggal kita seleksi dulu. Kita seleksi dulu yang pandang dan lingkaran yang kecil ini akan kita gabungkan. Nah, untuk menggabungkan kalau di PowerPoint ternyata udah salah link. Lah yo, ternyata satu wis mulai ket mau. tes sudah masuk. Namanya Pak nanti Ya, bisa saya dibagi ya ulangi Pak. lagi. Saya ulangi lagi. Ini untuk menggabungkan shape, ya, untuk menggabungkan shape. Ini yang panjang dan lingkaran ini akan kita gabungkan jadi satu. Ini kita seleksi dulu. Diklik, lalu tekan Shift di keyboard, lalu silahkan diklik lagi untuk yang akan digabungkan. Nah, setelah terseleksi dua, itu menggabungkannya dengan cara klik format, lalu merge shape. Nah, kita pilih di sini yang union. Nah, di sini ada menunya banyak sekali. Ada union ini untuk menggabungkan beberapa shape. Yang kombina ini untuk mengkombinasi, tapi yang bersinggungan nanti akan hilang. Nah, di sini ada fragment, di sini untuk memotong setiap bagian-bagian. Jadi nanti untuk yang bersinggungan itu juga akan terpotong. Kalau yang intersect ini yang digunakan hanya yang bersinggungan saja. Lalu di sini kita pilih yang union. Nah, ini sudah jadi satu. Ini sudah tidak sendiri-sendiri lagi. Nah, ini semuanya yang atasnya juga sama. Kita gabungkan juga. Ini jadi menggabungkan itu menyeleksinya bisa kita blok atau kita tekan shift seperti tadi. Silakan diklik, klik union, diseleksi, klik lagi union. Nah, sekarang kita PR-nya itu memotong. Jadi sebelum lingkaran besar ini digabungkan dengan dengan persegi panjang ini, itu harus kita potong dulu karena ini bentuknya masih lingkaran. Jadi di sini akan kita potong agar bisa membentuk lengkungan-lengkungan seperti ini. Nah, untuk memotongnya kita membutuhkan bantuan lagi dari shape. Kita klik lagi insert, shape. Lalu kita pilih yang persegi panjang. Kita taruh di sini. Nanti kita akan memotong sesuai dengan garis shape-nya persegi panjang. Kita sesuaikan di sini. Nah, ini lalu kita seleksi yang nomor 2, lingkaran yang kedua. Ini kita seleksi, jadi kita klik lalu tekan tombol shift, klik lingkarannya akan kita potong, kita pilih format, merge shape lagi, lalu pilih fragment. Nah, ini untuk memotong. Jadi lingkaran ini, lingkaran yang tadi sudah kita buat yang berbentuk lingkaran,
ini sudah dipotong dengan persegi panjang ini. Jadi ini sudah terpisah. Nah, ini sudah terpisah. Nah, ini kita taruh lagi di belakangnya. Nah, untuk ini kita potong lagi karena ini bentuknya masih setengah lingkaran. Saya warnai dulu aja biar lebih kelihatan. Nah, lingkaran yang oranye ini bentuknya masih setengah lingkaran. Kita potong dulu. Kita potong dengan menggunakan lingkaran yang kecil ini. Nah, lingkarannya ini untuk memotong kita duplikat dulu, Ctrl D. Lalu kita sesuaikan di sini. Kita seleksi, lalu kita pilih fragment lagi. Nah, ini sudah terpotong. Jadi ini saya beri lagi warna oranye. Nah, ini sudah berbentuk lengkung. Nah, setelah berbentuk lengkung, ini kita jadikan satu dengan yang persegi panjang warna oranye tadi, kita pilih union. Nah, saya perbesar dulu. Klik pilih margin shape, lalu union. Nah, ini sudah jadi satu. Sudah jadi satu. Sudah